Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Segera, tebasan pemecah kekosongan Dewa Api Xiaoyan yang mengandung 3 jantung api membumbung tinggi ke langit. Dan kekuatan yang terkandung dalam tebasan ini juga berisi kekuatan aturan api dan aturan 8 penguasa berat itu sendiri. Bahkan tebasan ini sudah memiliki kekuatan aturan yang dikendalikan oleh keabadian dewa, sehingga ketika keduanya bertabrakan saat ini, Xiaoyan memiliki kekuatan untuk mengimbangi tebasan pedang pengejar jiwa kekosongan. Karena Meng Shen juga mengorbankan ribuan jiwa tak berdosa, jadi Xiaoyan juga akan mengerahkan kekuatan aturan yang lebih kuat. Setelah keduanya mengayunkan satu tebasan menggunakan kekuatan aturan, terjadi perubahan kualitatif, sehingga tabrakan dahsyat segera tersapu sambil menelan satu sama lain. Bahkan, meskipun selama serangan kedua belah pihak bertabrakan, tidak terlihat dengan mata telanjang, namun semua orang bisa merasakan tekanan sangat kuat yang terkandung di dalamnya. Tuar! Tiba-tiba terdengar suara teredam yang sangat keras. Jelas, meskipun pedang Meng Shen tidak memiliki kekuatan aturan yang asli, tapi pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan ini ditempa oleh Taisu. Itu sendiri berisi teknik stick yang kuat, yang mengandung banyak bahan langka sehingga kekuatannya juga luar biasa. Lagi pula, kekuatan pedang ini didasarkan pada jiwa sebagai pengorbanan. Selama dia mampu menelan dan mengumpulkan jiwa semakin kuat, meskipun Meng Shen sendiri hanya berada di keabadian Kaisar langkah ke-9, tapi dia mampu menampilkan kekuatan seperti itu. Bagaimanapun, dia juga seorang jenderal dan status juga lebih tinggi dari komandan seperti Susi. Jadi wajar jika kekuatannya juga lebih kuat. Jadi, jika dia ingin mengumpulkan jiwa-jiwa, pasti sangat mudah baginya. Namun, jiwa manusia biasa secara alami tidak dapat mencapai efek pemurnian pengorbanan. Oleh karena itu, Meng Shen seharusnya mengorbankan jiwa yang digunakan untuk memurnikan pedang ini. Setidaknya, mereka semua telah mencapai ranah dewa pertempuran, bahkan jiwa yang lebih kuat. Apakah Anda juga berada di langkah ke-9 dari keabadian Kaisar? Sekarang, ada banyak jiwa keabadian Kaisar di pedang saya, dan satu-satunya hal yang saya tidak memiliki adalah langkah ke-9 keabadian Kaisar. Jadi waktunya tepat untuk menggunakan jiwa Anda sebagai roh pedang. Sambil berbicara, Meng Shen memandang Xiaoyan yang berdiri di balik lautan api, dan wajahnya penuh cibiran. Apakah semua orang dari Taisu begitu percaya diri? Apakah Anda ingin melihat-lihat dengan mata anjing Anda? Suara Xiaoyan terdengar perlahan dari balik lautan api. Ketika Meng Shen mendengar ini, dia tampaknya tidak menganggapnya serius. Karena di bawah komandonya, dia memiliki ratusan ribu prajurit Taisu di sekitarnya. Jadi dengan jumlah ini, itu sudah dapat dikatakan, dia memiliki kekuatan yang cukup besar, dan dia juga tidak meragukan kekuatan para prajurit Taisunya. Bagaimanapun, selama Taisu memulai invasi skala besar, sepertinya tidak ada kekuatan dari Senshi yang bisa mengimbanginya. Pada saat yang sama, sinar pemusnahan Dewa Taisu kekosongan akhirnya berhenti. Namun perisai yang dibentuk para dewa abadi tidak rusak sama sekali. Kemudian sejumlah besar sosok bergegas keluar dari bahtera dan langsung menuju ke rumah prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, keberadaan tingkat leluhur ini masing-masing adalah keabadian dewa. Jadi tidak ada keraguan tentang kekuatannya, sehingga para prajurit Taisu seperti bambu yang patah. Karena sapuan gila-gilaan dari para dewa abadi, membuat para prajurit Taisu mengeluarkan jeritan yang terus berdatangan. Anggota tubuh mereka patah dan lengan yang patah berserakan di mana-mana. Bahkan ratusan ribu prajurit Taisu hancur dengan kecepatan kilat. Sehingga tidak butuh lama lagi, mereka semua akan musnah. Jadi apa? Tidak peduli berapa banyak yang mereka bunuh, Taisu saya memiliki sumber daya dari Senshi. Berapa banyak bayi yang Senshi Anda miliki?
Dan berapa banyak yang bisa Taisu lahirkan? Meng Sen berkata dengan nada menghina. Setelah berbicara di dalam beberapa dewa kekosongan Taisu, sejumlah besar prajurit Taisu bergegas keluar lagi. Namun yang menghadapi adalah orang-orang kuat yang semuanya adalah dewa abadi. Jadi tidak diragukan lagi, mereka menggunakan lengan belalang sembah untuk melawan kereta. Seolah-olah mereka datang hanya untuk mati. Seperti yang dikatakan Meng Sen, bahwa tubuh para prajurit Taisu tidak memiliki jiwa, bahkan bisa dianggap bukan kehidupan yang lengkap. Mereka bahkan tidak seperti ramuan yang memiliki spiritualitasnya sendiri, seperti ramuan yang dimurnikan oleh Xiaoyan. Tuar! Tiba-tiba, dalam konfrontasi antara energi pedang dan bayangan penguasa berat, pada akhirnya mengalami pasang surutnya satu sama lain, dan meledak dengan keras. Namun hal itu terjadi disebabkan oleh fluktuasi di lautan hampa, sehingga keduanya menghilang. Meskipun Anda berada di langkah ke-9 keabadian Kaisar, bisa menampilkan beberapa keterampilan, tapi saya bisa menggunakan energi pedang terus-menerus. Jadi sekarang, bisakah Anda terus menganiayanya? Setelah selesai berbicara, Meng Sen mengangkat jarinya lagi, dan pedang itu menyapu beberapa energi pedang berturut-turut. Xiaoyan harus dimusnahkan di bawah pedang ini. Kemudian, dia segera melambai ke arah dewa kekosongan Taisu di belakangnya pada saat yang sama. Sangkar besar dewasa ratusan ribu orang di penjara muncul dalam ketiadaan. Mari kita lihat, mereka sama seperti Anda. Mereka semua adalah orang yang tidak tersentuh di sensi. Tapi sekarang, mereka semua adalah pengorbanan untuk pedang saya. Sambil menjibir, Meng Sen mengangkat tangannya dan melambai. Kemudian awan kabut darah meledak terus-menerus di dalam sangkar. Lihatlah wanita itu. Bayi dalam kandungannya adalah jiwa kualitas terbaik untuk pengorbanan pedang saya. Meskipun di dalam sangkar tidak banyak wanita hamil, jelas dia ditangkap dengan sengaja oleh para prajurit Taisu. Seolah-olah selama dia punya pemikiran ini, setiap makhluk adalah mainan di ujung jari Taisu. Di bawah kabut darah yang meledak, bahkan semua orang di dalamnya tidak sempat menjerit, dan jiwa mereka langsung dipanggil oleh Meng Sen. Dan di antaranya adalah jiwa bayi dalam kandungan wanita itu. Meng Sen, sepertinya Anda sudah punya cara untuk mati. Tepat Xiaoyan melihat pemandangan ini di depan matanya, Xiaoyan juga tahu bahwa Meng Sen sengaja menunjukkan pada Xiaoyan karena dia ingin membuat Xiaoyan marah dan bingung. Lagi pula, masih agak merepotkan untuk membunuh langkah ke-9. Kalau cara seperti itu bisa membuat Xiaoyan bingung, maka akan ada cacat di hatinya, sehingga akan lebih mudah untuk membunuh Xiaoyan. Anda hanya berada di langkah ke-9 keabadian Kaisar, tapi sebaliknya, Anda yang berbicara dengan arogan, jadi Anda harus tahu cara untuk mati. Kata Xiaoyan sambil tertawa terbahak-bahak. Saya ingin membuat Anda marah hanya untuk meningkatkan kebencian Anda hingga ekstrim, sehingga akan menjadi lebih baik untuk mengorbankan jiwa Anda yang sangat marah pada pedang pengejar jiwa penghancur kekuasaan milik saya. Dan inilah yang terbaik. Meng Sen sepertinya tidak pernah menganggap serius Xiaoyan, karena baginya jika hanya orang kuat di langkah ke-9 keabadian Kaisar ingin menang melawannya yang memiliki dewa kekosongan sebagai pendukungnya, itu tidak mungkin. Setiap orang, saya ingin dalam waktu 1 batang dupa. Saya tidak bisa melihat sampah seperti Taisu ada di sini. Tiba-tiba suara Xiaoyan menyebar seperti guntur terlebih dahulu. Dan setiap orang yang mendengar suara itu, semua mengerti. Kemudian kecepatan pemusnahan para prajurit Taisu tiba-tiba meningkat. Adapun Xiaoyan saat ini, segel bintang 9 bersinar di tengah alisnya. Meskipun pedang Meng Sen memang agak ganas, tapi dalam menghadapinya, Xiaoyan belum menggunakan kekuatan penuh. Segera cahaya kemasan berkedip di antara mereka, kemudian kilatan cahaya guntur itu seperti naga yang berenang, dan tubuh besar Xiaoyan sepertinya muncul begitu saja. Sekarang tubuh dewa asli berubah menjadi ribuan kaki, kemudian dengan jarinya, Xiaoyan menunjuk langsung ke arah Meng Sen dari kejauhan. Jari penghancur bintang!
Saat menghadapi energi pedang yang menderu, kekuatan jari Xiaoyan menjadi beberapa kali lebih kuat. Setelah dia membuka tubuh dewa aslinya, tubuh fisik seperti itu bukanlah batasnya. Tapi untuk membunuh Meng Shen, Xiaoyan tidak perlu membuka tubuh dewa asli super raksasa. Tepat ketika jari emas Xiaoyan melawan energi pedang Meng Shen, pada saat yang sama, Xiaoyan juga mengulurkan telapak tangan yang besar seperti benua ke depan. Memegang matahari dan bulan di tangan, saya dapat mencapai bintang-bintang. Segera telapak tangan Xiaoyan menyelimuti Meng Shen seperti penjara, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya juga sangat menakutkan, yang membuat mata Meng Shen menyipit, dan dia segera mundur dengan sangat cepat. Namun, tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, dia selalu berada dalam lingkup serangan Xiaoyan. Kemudian telapak tangan raksasa itu tiba-tiba tertutup. Duar! Di bawah suara ledakan cahaya keemasan, sosok Meng Shen muncul dengan postur tubuhnya yang bengkok, sehingga terlihat menyedihkan. Namun kemarahan di wajahnya belum hilang. Pada saat yang sama, energi pedang menghancurkan jari penghancur bintang milik Xiaoyan. Kemudian pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan sekali lagi menusuk langsung ke kepala besar Xiaoyan. Dengan tubuh Anda yang sangat besar, biarkan saya melihat bagaimana Anda bisa menghindari energi pedang ini. Meng Shen terus mencibir. Kenapa saya harus bersembunyi? Karena saya akan menghancurkan pedang Anda. Mata Xiaoyan dingin. Jelas, dia tidak ingin lagi berurusan dengan Meng Shen dan bersaing dengannya. Sebelumnya, Xiaoyan tidak ingin memperlihatkan banyak kekuatannya. Bagaimanapun, semuanya ada di sini. Karena setelah Xiaoyan menggunakannya, maka itu pasti akan ditemukan dan dicatat oleh Taishu. Tapi melihat Meng Shen melenyapkan makhluk hidup Senshi di depannya hanya untuk mengorbankan jiwa mereka pada pedangnya, Xiaoyan juga tidak menahannya dan akhirnya kemarahannya pecah. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.